Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Biaro Lama beserta seluruh perangkatnya yang sempat hadir pada siang hari ini, para pejabat Kabupaten Musirawas Utara yang hadir, para tua-tua kami, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, para tokoh, para sesepuh, juga hadir Kanda Arita Misar, mantan anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama besan kami, saudara kami Muhammad Teguh sebenarnya dari Rupit ini, tapi karena rumahnya sudah di Beringin Jaya, jadi orang Beringin Jaya. Teguh kok kalau sebenarnya sambutannya iluk tu besan awak Riko. Karena Teguh kok ketiawak saya tu nyual sayur. Kami kecil tu nak berdua kok galak begeti sama jualan kecil. Cuman alhamdulillah nyila pacak nuna anak, berarti beliau sudah lebih sukses dari awak. Alhamdulillah syukur pada siang hari ini izinkan kami khusus keluarga besar daripada Kanda Darhiman, kalau untuk mewakili sambutan dari tuan rumah, seharusnya memang masih banyak yang lebih layak dari kami. Karena heko kapan ditunjuk salah satu keluarganya, mungkin ada yang lain yang tak ditunjuk berkecil hati. Jadi supaya ngambil netralnya, Pak Sawak datang, jadilah mewakili sebagai tuan rumah untuk ngadil kenyo. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kami dari keluarga besar Kanda Darhiman ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat dan dalam perjalanan kondisinya selamat dan bisa bersama-sama dengan kami merasakan kebahagiaan yang dirasakan. Yang tentunya tidak sempurna kebahagiaan kami di hari ini dalam rangka meresmikan pernikahan anak kami bernama Rini Fitri beserta dengan adik kami Ari Aprian Syah. Tentunya akan tidak terasa kebahagiaan itu sempurna kalau tidak kehadiran Bapak Ibu hari ini. Oleh karena itu kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, tentunya kami tidak lupa kepada seluruh masyarakat Biaro Lamo, terutama kepada panitia. Karena suksesnya acara ini tanpa bantuan panitia dan seluruh warga masyarakat Biaro Lamo yang ada, tentunya juga tidak akan bisa sukses. Karena semuanya kami serahkan kepada Allah, dan tentunya dalam penyerahan itu mudah-mudahan jadi amal ibadah, amal soleh yang tentunya kelak kita akan bisa mendapat manfaat nantinya di akhirat yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian, di samping itu juga tentunya semua kebahagiaan yang kami rasakan hari ini, apa yang Bapak Ibu terima, baik itu dalam penyambutan kami, penempatan kami, pelayanan kami tuan rumah, bahkan nanti para penyaji kami dalam menyenangkan hati Bapak Ibu, tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa jadi Bapak Ibu menilai sesuatu yang kurang pantas. Tapi yakinlah apa yang sudah kami layani hari ini, kami sajikan, kami terima, semua itu adalah batas kemampuan kami. Bukanlah itu sebuah kekurangan kami, tapi itu adalah semua yang lebih dari kami lah sudah dinjuk galo-galo. Tetapi ketika dalam penilaian itu ada yang kurang, ada yang tak pantas, maka kami hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu lagi yang tentunya yang bisa melengkapkan kebahagiaan kami di samping kedatangan Bapak Ibu.
Kami teringat beberapa pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan saling mendoakan. Jadi hari ini kami minta Bapak Ibu ikhlas untuk mendoakan keluarga kami ini, terutama anak kami yang saat ini sedang bersanding dalam mengarungi kehidupan yang baru. Sebab kata Nabi, ajaklah orang lain berdoa, sebab kamu tidak tahu orang yang datang itu ada hati dan ucapannya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena awak yakinian yang hadir ko menyingok wajah-wajahnya ko, kadamin ko semuanya doa-doa yang dikabulkan. Sebab yang hadir ko banyak kelebihan-kelebihan. Sebab kita ni Pak Bu, doa tu bakal dikabul, ada kelebihan amalan tersendiri. Misalnya contoh, ada orang yang doanya diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena tiap hari ke masjid terus solat berjamaah, insya Allah doanya kabul. Ada orang yang tiap hari, tiap malam bangun dia solat tahajud, doanya kabul. Ada tu, aku terjenguk muka-muka yang galak sembahyang tahajud tu terjenguk. Kau rata-rata setengah kau sembahyang tahajud galo-galo. Mula kamu bergerak galo, aku tak semayang katanya tu. Ada yang belakang atau jangan kata tahajud inaya subuh nanti peliwat tiap hari. Ada yang doanya kabul karena nyi rajin sedekah. Ada yang doanya kabul nyi sebagai istri baiknya dengan lakinya. Itu doanya kabul tu. Banyak bini baik sih kau ada? Banyak. Yang baik dengan wong tua, yang rukun dengan tetangga, yang tak do iri hati dengan orang lain, itu semuanya menyebabkan doa kita kabul. Nah hari ini kelebihan-kelebihan kita dalam beribadah, dalam beramaliyah, yang tentunya doa-doa kita kabul, dikumpul jadi satu, alangkah elok doa hari ini sangat dikabulkan Allah. Awak kurang setuju Bapak kalau ada yang ngato, kalau acara-acara macam koko lemaklah berdoa dewek-dewek. Karena sampai langsung di hatinya orang yang berdoa langsung ke Tuhan. Kalau nak berdoa dewek di rumah baik, karena maksud kita kena hati dewek. Nari ko, kami ko nak ngajak Bapak Ibu tu berdoanya sama. Kalau kamu suruh berdoa dewek, loh, kenapa yuk? Itu gitu ko duduk ko pohal. Kalau suruh berdoa dewek, agak tak cocok. Karena awak yakin di siko mungkin ada mantan Rini yang datang. Ada mantan kan nih? Datang sih kok. Mungkin ada yang setuju kalau Rini itu jadi menantu tak sampai. Itu dah ilok kalau berdoa dewe. Jadi makanya berdoa kamu hari ko kita keroyokan bersama-sama. Alhamdulillah dipercayakan dipimpin oleh Tuan Guru awak Al Ustaz Zakaria Idris. Apalagi Ustaz Zakaria ke berdoa langsung ke aras sabulnya. Lagi anak murid kabul apalagi guru gitu kan. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya di dalam doa itu kita juga jangan lepas meminta kepada Allah di waktu hari ini dengan doa bersama, di samping mendoakan keluarga ini, mendoakan adik awak yang saat ini sedang bersanding, Datuk Mama ngak kolana lah belah sakit-sakitan, minta sehat, minta selamat dalam rangka membesarkan anak-anak beliau pun insya-Allah diberi kemudahan ke lapangan, dan Rini sama Ari dalam mengarungi rumah tangga mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, awak minta tolong kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Desa. Saya selalu mengikrarkan kepada seluruh masyarakat Muratara, kita saat ini sedang sulit, sedang diuji dalam situasi pandemi yang luar biasa ini. Kita kini situasi panik, dalam ketakutan, dan itu biasa. Mungkin kita selama ko galak diuji oleh Allah berita-berita yang mengembirakan. Kapan akhir tahun, pertengahan tahun kita gemera ikan main. Sudah tu kaget biasanya awal tahun di ujung tahun buah-buahan berbuah. Sudah tu banyak berita-berita yang menyenangkan selalu. Nah tapi kita dalam 2 bulan terakhir ini, kita selalu hari ini disuguhkan baik melalui media maupun mungkin berita-berita sesuatu yang menakutkan. Salah satunya adalah karena corona ko. Nah maka awak minta tolong kepada seluruh masyarakat Muratara. Kita tak perlu panik, tak perlu takut, tapi jangan kita terlalu nekat.
Corona ko memang ado, bukan dagate. Ado nian corona ko, cuman sayangnya tidak terjingo. Man bangso terjingo, aso ku habis digelut uang kemana-mana. Saya ko terjingo, tidak muat uang saku. Nah, tapi kita perlu waspada dan ketahui corona ko bukan Tuhan. Corona ko makhluk Allah. Artinya membuat jadi pandemi atau ditarik kembali adalah hak Allah. Apa makmano cara kita nuntaskannya? Pertama dengan usaha kita. Nah, kalau dari segi usaha sudah lebih dari cukup. Pemerintah pusat sampai daerah sampai kepada desa-desa lah membuat caranya makmano pandemi ini, corona ini bisa teratasi. Sudah lebih dari cukup. Lah divaksin, ada yang nak, ada yang ngan. Digratiskan, masih juga ada yang ngan. Itu hak kita. Tapi setidaknya Bapak Ibu, pemerintah sudah luar biasa. Nah, tapi kita pun jangan sampai tinggalkan. Ada hak Allah yang harus kita meminta selalu kepadanya. Jadi kita boleh takut dengan corona, dengan usaha kita sakit berobat. Kalau kalau nak divaksin lah. Kemudian kita berusaha untuk menghindari jangan sampai corona. Tapi jangan sampai lupa berdoa kita dengan Tuhan. Bahwa corona ko makhluk Allah. Maka minta tolong setiap masjid-masjid, apalagi yang ada pengurus masjid di siko. Setiap hari, setiap malam yang awak buat jadwal tu yang ilu setiap antara maghrib dengan iso. Sambil menunggu solat isya maghrib di masjid-masjid ajaklah baca yasin. Dengan doa yang sama, dengan zikir yang sama, di waktu yang sama. Kalau seluruh masjid Muratara kau baca yasin di hari, di waktu yang sama, di doa yang sama, insya Allah kita akan terhindar dari corona ini. Dan kita meminta kepada Allah agar corona ini agar segera ditarik kembali ke tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ke depan kalau misalnya ada sakit, berobat. Kalau misalnya agak ragu-ragu, terasonian bakal do mirip-mirip corona, coba berobat, diswab. Berani. Nah, kita nih kadang-kadang Pak, masyarakat ini apa namanya itu, jangankan masyarakat, rombongan pejabat ketika berani berswab. Tak masuk awak. Tapi kalau kita nak artinya tu, saya contoh lihat Pak Bupati sendiri, luar biasa Pak Bupati. Begitu balik dari Bali, badan ada rasa-rasa baldak ilu-ilu, panas, dingin, mata hangat, palak pening. Awak tanya, lah berapa lama kau kando? Adalah sekitar 2 hari balik dari Bali. Diswab lah beliau. Diswab reaktif, PSR dia langsung. Beliau rupanya positif. Nah, untung dia vaksin. Jadi artinya kita mesti kalau masih kondisi badan kita tidak terlalu sehat, kita jangan keluar rumah terlalu banyak. Karena boleh jadi di situ ada virus-virus yang melekat di situ coronanya, takut agak nyebar pada yang lain. Nah, kalau misalnya sakit, tidak apa-apa tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi yang sehat ya silakan. Kemudian kalau acara-acara seperti ini, nah kita kodlah di level 3, di level 4 seperti Kota Lubuk-Linggau sudah ditutup, tidak lagi pesta baik siang maupun malam, tidak ada lagi hajatan seperti ini. Nah, kita sudah hampir mendekati level 3. Kalau sudah masuk level 4, berarti pemerintah pusat sudah memerintahkan seluruh kegiatan kerumunan masyarakat harus ditutup. Nah, alhamdulillah syukur kami dengan Pak Bupati masih ada toleransi. Nah, kalau ada acara-acara seperti ini minta tolong jangan lupa pakai masker. Kemudian di sebelah pintu masuk buat untuk cuci tangan. Nah, kalau yang iluk lagi jarak kau jangan segepet kau. Lagi cakap siko nguap cup masuk, siko ke nguap cup masuk. Nah, aku takut lagi corona ida, nah penyakit lain betupak galu-galu. Pokok kocaknya padat nian, tapi menyingok muka kau ketik muka corona, kau sehat galu, alhamdulillah. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah segera angkat corona, terutama Muratara ini level 3, kalau pajak terus naik ke level 2, bahkan sampai ke level 1, bahkan kita kembali hijau sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga berdoa Pak Bupati tidak ada akses penutupan masjid. Masjid tidak boleh ditutup. Awas siapa yang buat atas nama Bupati dan Wakil Bupati, masjid tidak boleh ditutup. Masjid tetap dibuka dan tempat kita beribadah, tempat kita ngadu dengan Tuhan. Nah, yang cuman minta tolong kalau sakit jangan ke masjid, baik.
Mensehat lagi ulah ke masjid. Nah corona jauh di situ, masjid ditutup. Aku kurang setuju. Jadi masjid tetap dibuka, cuman tetaplah prokes dilakukan dengan baik. Sajadah di masjid kalau pacak jangan dipakai dulu. Uno sajadah masing-masing dari rumah. Karena kita tahu persis sajadah milik kita. Nah kalau memang misalnya sajadah masih dipakai, sajadah yang di rumah apa di masjid, tetap juga uno sajadah dari rumah masing-masing. Minimal pakai anak kecil ditutup bekas orang. Karena kita tidak tahu. Ya Bu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang tentunya dalam kesempatan ini kami hanya bisa terus mengharap kepada seluruh masyarakat untuk tetap artinya perbanyak doa, jaga kesehatan, kalau sakit segerakan berobat, karena rumah sakit puskesmas sudah disiapkan tempat tidur untuk isolasi. Dan kita di Karandapo ini ada ex rumah puskesmas di Karandapo dalam tu untuk isolasi mandiri, sudah ada di tempat tidur 40. Jadi kalau misalnya nak isolasi ngan di rumah, nak diurus oleh bagian kesehatan, nah di Karandapo itu sudah disiapkan 40 tempat tidur untuk isolasi mandiri bagi masyarakat Musirawas Utara, terutama masyarakat yang ada di kecamatan Karandapo ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami hajatkan dalam hari ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai kecil dikit nasihat buat adik Awarini Samu Ari, minta tolong Dindo, ngapo setiap orang berumah tangga selalu disebut selamat menempuh hidup baru. Mula lah Bu sering disebut tu. Padahal nyi berdua kala lama hidup. Kawan Ri berapa umur kan? 20? 23. Menanam sawit lanak bertebang lagi yo. 25 habis sawit ko dak berpanen lagi. Nah, ke 23 lah tua umur istilah katoan tu. Tapi mula disebut menempuh hidup baru karena hidup yang sesungguhnya adalah hidup di dalam rumah tangga. Begitupun kawan Rini. Kalau selama kau Rini mungkin detek bedak minta ngan umak, detek baju minta ngan umak, detek sen minta ngan bak, detek apa be kemenak minta dengan wong tua. Kalau sudah jadi istri orang, detek lagi dek malu gitu minta dengan umak dengan bak. Begitupun juga Ari. Jadi nak ngatur hidup yang sebenarnya, yang tahu sesungguhnya kehidupan itu, itulah hidup di dalam rumah tangga. Maka yang paling penting supaya kamu bertahan, kalau kamu siap menerima semua kelebihan pasanganmu, maka harus juga siap bersabar menerima kekurangan pasanganmu. Hari ini Ari sanggup menjadikan Rini sebagai istri. Mula awak ngato Ari siap. Padahal bapak betino dirupit di bengen tu banyak nian. Tapi mulanya nak depek Rini, karena dah kata roman Rini ko dirupit. Awak lah terkeliling nyok kupit ko. Nalak roman Rini. Kau kata rupa ada di biar ko. Mula kawan nak ngan Rini. Karena kata orang lain roman tu di kupit. Artinya istimewa budak ko. Dah tu dah istimewa juga tu. Belagak budak ko. Hidung maju. Ngena ya. Roman apa tu nyiroro kidul. Betul lah dah. Potongannya roman umak ini belagak. Nah tapi kalau kawan senang nyingok nyi belagak kini. Harus siap terima. Kalau nyi bangjat kaget. Jangan nak lemak baik, jangan nak senang baik, jangan nak sesuatu yang membahagiakan saja. Karena rumah tangga itu bukan sekedar senang dan kebahagiaan saja yang ada, tapi malah banyak masalah, kesulitan, tantangan dan rintangan. Kalau yang senang kawan siap nerimanya, ngapo dak harus sabar sesuatu yang tidak membahagiakan kamu. Oleh karena itu gagal rumah tangga selalu karena tidak sanggup membina rumah tangga yang baik dengan masalah. Dan itu pun yang menjadi permasalahan yang terjadi selalu ada di rumah tangga. Oleh karena itu pesan awak Dindo, kalau kawan siap menerima semua kelebihan dan yang membahagiakan, kawan juga harus siap bersabar dengan kekurangan dan segala macam bentuk yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.